Baik, untuk acara selanjutnya yaitu diskusi bersama narasumber kita. Sebelum memulai talk show, saya akan membacakan tata tertib talk show pada hari ini. Yang pertama, Sabtu, tanggal 13 Mei 2020, pukul 9, waktu Indonesia Barat. Link akan di-share oleh panitia melalui grup WhatsApp. Peserta tidak boleh menyebarluaskan link tanpa seizin panitia. Yang kedua, sebelum memasuki Google Meet, peserta harap mengisi presensi. Yang ketiga, peserta memasuki Google dan mikrofon sudah mati. Keempat, tidak diperkenankan menyalakan mikrofon saat talk show atau sesi diskusi sedang berlangsung. Yang kelima, untuk sesi tanya jawab, silakan menyampaikan pertanyaan di kolom chat pada waktu sesi tanya jawab nanti. Bagi peserta yang tidak bisa masuk Google Meet, diperkenankan menyampaikan melalui grup WhatsApp. Panitia yang akan memfollow up pertanyaan tersebut kepada pembicara. Yang keenam, selama diskusi berlangsung, dilarang menyela pembicara saat sedang memaparkan materi. Yaitu pada menara peserta ini atau keilmuan dan dari Ika Himatika wilayah 4 kepada saudari ini waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Dan ke profesi. Khususnya di agar teman-teman tetap positif selama di rumah aja. Mohon maaf untuk Mbak Anissa, bisa dikeraskan sedikit suaranya Mbak. Terima kasih. Tema yang akan yaitu adalah menuju COVID-19 dan prediksi kapan berakhirnya COVID-19 menurut pemodelan matematika. Sebelumnya saya mewakili seluruh panitia mengucapkan bersedia meskipun kami belum pernah bertemu sebelumnya. Nah, talkshow kali ini akan diadakan menjadi dua sesi. Sesi yang pertama yaitu membahas tentang prediksi kapan berakhir dan sesi kedua akan membahas tentang imbas COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Di akhir setiap sesi akan tanya jawab untuk masing-masing dua penanya. Baik, sudah jelas ya. Mungkin kurang keras suaranya. Mungkin bisa pakai earphone Mbak untuk mengeraskan sedikit suaranya. Mbak. Oke. Silakan boleh dilanjutkan. Oke. Pada pagi hari ini kita kedatangan dua bicara yang luar biasa sesuai dengan yang telah kita publikasi. Kita akan kedatangan dua pembicara yakni Kak Yosua Yonatan, SSI MSI,
yang saat ini sedang menempuh pendidikan lanjut di S3 Matematika. Beliau ini juga salah satu tim penyusun paper berjudul "Akan Sampai Kapan Perjuangan Kita Melawan Pandemi COVID-19" yang dipublikasikan oleh Ikatan Matematika Universitas Indonesia di sesi pertama COVID-19 menurut pemodelan matematika. Selanjutnya, kita juga memiliki pembicara yang tak kalah hebat, yaitu Kak Revordiansyah, SPD, yang merupakan lulusan S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Jambi. Beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pendidikan Seluruh Indonesia atau IMAKIPSI periode 2019-2021. Oke, langsung saja menuju ke sesi pertama. Kita sapa dulu pembicara pada pagi hari ini. Selamat pagi Kak Yosua. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Ya, baik, cukup baik. Ini baru bangun sebenarnya sih. Jadi, oh, iya. baik. Sekarang sedang di Bandung gitu Kak? Lagi di tempat keluarga di Depok ya. Jadi, Oke, semoga tetap diberi kesehatan dan keselamatan untuk Kak Yosua dan sekeluarga. Amin. Terima kasih, amin. Ya, untuk mengenal lebih lanjut siapa pembicara kita pada pagi hari ini, maka saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Kak Yosua bernama lengkap Yosua Yonatan Hamonangan. Pendidikan lulusan UI, program studi matematika, dan lulusan S2 ITB, program studi matematika jalur pilihan aljabar, dan saat ini sedang menjalani studi di S3 Matematika ITB. Untuk prestasinya sudah diragukan lagi, beliau memenangkan berbagai kompetisi seperti yang ada di layar. Topik penelitian berpusat pada aljabar komutatif, kombinatorika, sebagainya. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 15 Desember 1993. Nah, itu tadi profil dari pembicara kita pada pagi hari ini. Seperti yang telah saya sampaikan di awal, Kak Yosua adalah salah satu penulis pada paper berjudul "Akan Sampai Kapan Perjuangan Kita Melawan Pandemi COVID-19" yang dipublikasikan Departemen Matematika Universitas Indonesia, yang mungkin beberapa teman-teman di sini sudah pernah membacanya. Nah, saya sendiri telah membacanya, kalau tidak salah waktu itu di Instagram Iluni Mat UI, yang teman-teman semua ikutat untuk talk show kali ini. Nah, di situ ada link yang berisi tentang paper ini secara full. Oke. Berakhirnya COVID-19 dengan 3 skenario. Nah, untuk lebih mengetahui tentang kapan berakhirnya COVID menurut pemodelan matematika, kita akan mendengar penjelasan dari pada pagi hari ini. Silahkan Kak Yosua, dipersilahkan. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Semoga cerdas ya. Saya ingin mencoba menjelaskan Saya akan coba bagi layar saya untuk
Sebentar. Oke. Seperti yang tadi Anissa sebut, tulisan kami yang waktu itu cukup ramai didiskusikan, berjudul "Akan Sampai Kapan Perjuangan Kita Melawan Pandemi COVID-19". Sebenarnya jawaban paling klise, paling gampang itu sampai kapan sih? Ya sampai vaksinnya ketemu. Selama vaksinnya belum ketemu, selama vaksinnya belum ada, semua orang mungkin banget terkena COVID ini. Jadi, pertanyaan sampai kapan perjuangan kita melawan COVID itu, menurut saya jawabannya ya sampai vaksinnya ketemu. Tapi, tentu jawaban itu nggak memuaskan karena kalau kita menunggu sampai ketemu vaksinnya, berapa lama pertanyaannya kan? Nggak ada yang tahu berapa cepat ketemu, karena bisa lama, bisa cepat, ada yang bilang 18 bulan, 6 bulan, 4 tahun. Artinya HIV AIDS situ muncul keinginan kita orang matematika untuk menjawab pertanyaan kapan sih ini selesai, karena bosen disuruh di rumah doang. Kita mau tahu sampai kapan ini beres gitu. Mungkin saya akan cerita dulu awalnya saya sampai bisa bikin tulisan itu. Oh ya, disclaimer ya, ini sebenarnya bukan paper. Sebenarnya ini papernya ada. Sebenarnya ini cuma tulisan, cuma proyek kecil-kecilan, bukan diniatin bikin paper. Karena dipublikasi tapi saat ini dipublikasikan tanggal 30 Maret, anggota kami, Kavi, yang kebetulan dosen di UI, ya dia ingin mengambil topik ini, jadi tapi saya dengar kabar terakhir sih dia belum sentuh lagi ya, karena dia juga banyak kerjaan yang lain, jadi dia belum sempat sentuh kapan pengembangan dari metode pemodelan yang kita sampaikan ini. Bentar. Oke. Jadi awal mulanya sampai muncul tulisan ini tuh dari sini. Ini tanggal 22 Maret nih. Jadi awal 22 Maret tuh saya lagi di Lampung. Saya nge-IG Bang Noel. Waktu itu mau nanya, saya sebut. Itu laku. Ya, emang kita akrab, jadi ngomongnya gitu aja. Mau nanya dong. Nah, saya mau nanya, malah dijawab, malah ditanya balik. Lu bisa bikin model COVID-19 nggak? Terus saya bilang, bisa. Ini salah ngomong, saya emang. Saya kan sebenarnya bukan ahli di bidang modeling ya. Model, tapi itu buat tuh yang lebih kalau model COVID yang lebih nyata cakupannya, takut juga karena ya yang bisa modelin sedetil itu ya mereka yang lagi S3 atau udah S3 di bidang pemodelan. Sementara saya kan di bidang aljabar nih, matematika murni, sebenarnya agak-agak gimana ya, takut juga kayak dia bisa lah gitu. Ini masih hapus nih, bisa lalala panjang gitu sebenarnya. Terus nggak lama kemudian, Yos, besok gue bikin grup WA ngomongin model COVID ya, lu gue masukin. Oke, siap, bos.
I guess ya, perusahaannya IG itu di IG Ilini UI DM juga Jeremy Pauline nge-DM minta izin buat dipakai. Terus juga Jeremy Pauline bilang ingin berkolaborasi sama siapa, kata Min. Pokoknya saya guru dia, kita kaget kapan saya ngajar dia. Udah. Tapi Jeremy memang pertama ada Bang Berry, ada Kavi, ada Bang Well nih, kapten tim kita, dia yang kerja kita seminggu itu. Dia yang dia punya akses ke sana juga, jadi dia punya banyak akses sehingga kita punya banyak input kayak data segala macamnya, data gambaran di lapangan secara real, kita punya gambaran real bagaimana itu dari nol semua. Dan kuliah itu aktif di organisasi Kar itu ada namanya apa saya lupa juga, pokoknya acara tingkat nasional dia dulu profesornya, dia pokoknya cekatan orangnya, jadi sangat cocok ya untuk mimpin tim kayak gini, jadi sangat efektif dia itu sama Noel dibimbing. Terus Berry ini Bang Berry ini juga sama alumni Matui juga kayak Bang Noel, ini semua alumni Matui. Bang Berry ini dia lulusan S2 di Imperial College London, tesisnya tentang ini apa, traffic, kemacetan, tentang ya traffic apa istilahnya bahasa kemacetan. Jadi dia yang sebenarnya punya kemampuan di modeling, S2-nya modeling. Terus apa di tim ini Bang Berry itu lebih berperan di data, bikin parameter sama di ini juga serang dosen di UI. Kayak Berry perannya sama. Jadi yang olah data, yang diskusi parameter, mereka berdua lah pokoknya, itu yang bikin kurva segala macam. Saya ngapain? Jujur kerjaan saya di grup ini cuma di hari pertama doang. Enggak sih, 2 hari pertama doang. Waktu itu kan Noel bilang, Yos tolong bikin model. Oke. Terus karena saya bilang, wah ini model udah banyak keluar nih, di Jerman udah keluar model, di Jepang udah keluar model, di Korea juga, di Cina apalagi. Cina tuh negara hebat emang, kayak apa, negara yang kena COVID itu matematikawannya tuh produktif banget, dalam seminggu 2 minggu keluar paper banyak banget di Cina, gila, saya nggak ngerti lagi, negara luar biasa, penduduknya sangat produktif banget. Di Indonesia pun tim ITB udah mulai ngerembuk tuh, tim dari ITB. Dan tim ITB ini bukan main isinya, dokter semua, nggak sih ada yang masih
mahasiswa dokter. Cuman maksud saya, wah mereka tuh mumpuni banget deh buat bikin makalah yang lebih berkualitas. Jadi saya mikir, wah ini kalau kita bikin dari awal kayaknya nggak mungkin sebagus mereka gitu loh. Cuman enggak. Jadi saya mikir apa yang bikin beda. Kira-kira apa sih yang bikin beda ini? Yang bisa jadi pembeda dari apa yang kita lakuin sama yang udah dilakuin di Indonesia dan di luar Indonesia. Nah, kebanyakan itu, enggak. Jadi mikirnya gini nih, apa sih yang ngebedain COVID, virus corona, sama virus-virus yang lain? Virus corona itu tuh, apa namanya ya, yang bikin beda, yang bilangnya. Nah, ini yang bikin rumit. Tahu mana di lingkungannya berkeliaran dan bikin virus itu kemana-mana ya, ke orang lain. Jadi apa sih orang-orang yang selama 14 hari itu inkubasinya apa yang model mana yang mengcover jeda waktu itu gitu. Kalaupun udah bergejala, kayaknya juga ntar mirip sama gejala flu, sesak nafas, kayak pneumonia jadinya. Tapi ringan mungkin awalnya. Jadi karena dia pikir cuman flu, cuman demam biasa, jadi dia nggak mau ngelapor ke rumah sakit, tetap aja berkeliaran di modelannya itu jadi menarik kayak biasanya tuh orang tuh kalau dari misalnya model tuh dari populasi pindah dia ke orang yang terinfeksi terus udah sembuh gitu, nggak sekompleks ini apa skenarionya, nunggu dulu bergejala, kalau bergejala corona atau bukan, baru dia sembuh atau maaf meninggal gitu. Akhirnya saya nyari tuh awalnya, enggak, bisa nyari, saya tanya ITB segala macam, mereka rupanya pakai model yang standar, model SIR namanya yang dipelajari di kuliah. Cuma modifikasinya mereka bagus sih, mereka memfasilitasi yang saya bilang tadi dengan membuat alurnya lebih kompleks. Ya mereka cerdas banget memang. Jadi dengan mereka bisa membuat model yang cukup relevan. Tapi saya kayak masa SIR lagi gitu. Masa yang bikin mereka coba cari tahu lagi model-model mana yang menjawab apa yang saya butuhkan. Ketemulah akhirnya sama paper yang ini nih, yang di bawah ini, yang easy memprediksi kumulatif banyaknya kasus COVID di Cina dari data awal. Ini mau ada itu tercover gitu. Yang dua itu yang orang belum bergejala sampai bergejala tapi nggak mau ngelapor. Saya baca, terus saya brief gimana? Ini udah bagus banget sih, saya bilang gitu. Terus kayak saya ngomong ke Bang Noel, Bang ini mau dimodif gimana nih? Saya nggak ada ide sih sebenarnya, jujur aja gitu. Itu hari Senin, hari Selasa, kayak Selasa deh, Selasa pagi. Ada ide nih gitu. Terus tentang modifikasi modelnya gitu. Akhirnya ya udah seminggu dari paper ini bikin implementasian ke tadi Indonesia, dapat hasil,
hari Minggu malam dipublish di 30 Maret tuh Minggu malam, jangan saya Senin malam ya, saya lupa juga. 30 Maret itu kayak Senin malam deh, ya Senin malam, iya ya benar. Senin malam dipublikasikan tuh di Instagram baru. Nah setelah itu baru dipikirin sama Kavi gimana cara ngembangin modelnya. Tapi belum ada kabar sih sekarang gimana. Saya udah dapat, saya tahu perkembangannya gimana, cuman yang signifikan jadi saya ngelakuin sama dia dan kawan-kawan di kasus doang. Jadi ini bukan hal yang wah penemuan baru, enggak. Ini cuman mengimplementasikan apa yang ditulis mereka. Tujuannya apa? Tujuannya biar apa kita bikin biar minggu-minggu itu kan sebenarnya minggu-minggu di mana orang dibilang ya nggak usah ke pasar, di rumah aja semuanya. Nah itu tuh kita mau, tujuannya itu mau membandingkan, ini kalau kalian tetap kayak biasanya atau kalian social distancing, itu beda loh efeknya ke kapan corona ini beres. Waktu itu tujuannya mau ngomong itu doang, cuman ya lewat matematik gitu loh ngomongnya. Karena tujuannya udah tercapai, jadi mikir ya udah ngapain model baru, publish aja di Instagram gitu. Jadi awalnya tuh kayak gitu, motivasinya simpel banget. Nah, masuk nih ke papernya Liu. Jadi modelnya Liu itu karena dia ada empat buah. Di model Siru itu adalah 4 buah sistem persamaan diferensial seperti ini. Ini gimana bacanya? Ada 4 buah box, 4 buah penduduk kita bagi yang di mungkin terkena corona, suspek orang yang mungkin kena corona, ya yang udah kena virus, tapi belum bergejala. Setelah dia berinkubasi di dalam paru-paru tuh atau di dalam tubuh manusia, baru bergejala kan. Setelah bergejala, bisa 2 kemungkinan, gejalanya parah atau nggak parah. Yang nggak parah nih, maksudnya gini loh, nggak parah tuh kayak dia nggak, dia cuma ngerasa nih sembuh di rumah gitu, dia mikir kayak gitu. Nah, itu yang masuk ke sini, unreported, karena corona, dia pikir kayak penyakit biasa atau ini gitu. Tetap gitu. R ini yang memang dia dipisahkan corona kedua kalinya. Jarang, cuman ya udahlah, daripada kita mikirin ini, mending apa namanya, anggap aja udah sembuh terus dia kena corona lagi 2 kalinya, atau kita bilang dia kebal. Nah, berbagi pahami modal kayak gini teman-teman. Jadi S-aksente ini apa sih? S-aksen kalau kalian belajar dulu kalkulus
Bagaimana, guys? Waktu besar perubahannya itu interaksi antara yang dengan ini yang asimptomatis. Kalau mereka berinteraksi dan yang lapor ada kebolehjadian kayak kita berhubungan itu, salaman, ngobrol, ada peluang kena, makanya ada pengali tahu. Jadi kira-kira begitu. Atau seberapa sering sih ini berdua berinteraksi, jadi tahu nih yang mau komodir keseringan itu. Besarnya minus karena berpindah kalau jadi besarnya laju orang yang rentan corona sebanding rentan dengan kelompok yang gejala dan yang dari yang atas itu ada sumbangan dari yang atas, dari yang masuk ke sini, itu juga menyumbang bikin dia naik IT-nya. Tapi kurang yang keluar dari sini VIT, jadi dari orang yang kena kena yang ada asimptomatis, nah itu keluar kan dia kan, karena bergejala pindah ke sini dia. Ini dikurangi sama yang sembuh atau meninggal. Demikian. Nah, apa? Ada yang anggap sekian angkanya, kayak misalnya V itu kan laju laju orang dari nggak bergejala sampai dia bergejala, yang katanya sih berkisar antara 4 hari sampai 2 minggu, katanya dia bakal bergejala tuh. Jadi kita anggap kayak ini lamanya 7 hari, berarti laju perubahannya 1/7 dong, 1/7 orang per hari gitu. Jadi V-nya 1/7 kita anggap. Oke, kita pakai 1/8 ya. Saya udah cukup lupa juga nih karena pekerjaan 2 bulan yang lalu, 2-3 bulan yang lalu, jadi saya udah nggak gitu ingat detailnya gimana. Tapi seingat saya kita pakai 1/8 V-nya. Terus apa sih V1 V2 itu? Ya, jadi dari 1/8 ini itu ada yang lari ke sini, ada yang lari ke sini kan. Yang jangan lapor sama dia udah tetap di rumah doang, dia bergejala. Jadi bahannya hasilnya V. Nah, baru ntar ada MIU juga, MIU gitu ya kita gimana ya, tapi difiksin kita difiksin kita yang biasa sih 14 hari ya rata-ratanya, cuman kalau di Indonesia lebih dari 14 hari. Jadi MIU itu kan kayak laju perubahan dari orang yang kena yang bergejala sampai dia
keluar dari sistem alias sembuh atau meninggal. Di kita itu saya agak lupa juga lebih dari 2 minggu. Kenapa sampai selama itu? Karena ada terus dia apa namanya ngetes swab tes seminggu 2 minggu atau lebih nggak tahu juga. Jadi sampai dia sembuh keluar dari sistem itu tuh bisa 30 hari. Mungkin 14 mungkin 21, saya lupa di 20 gitu ya pokoknya kita angkanya cukup besar si ETA ini. Terus juga kita kalau mau cari solusinya kita perlu parameter awal dong, boundary nilai awal. Kita perlu I0, U0, I0, R0 dan teman-temannya. Ini juga perlu dicari ntar. Nah ini akan dicari di video cari. Coba ingat ya, oke. Sekarang gimana nge-solve ini berdasarkan persamaan diferensial ini? Kita perlu bantuan. Ya, agak rumit. Misalnya kita mau bantuan dulu. Kita definisikan cumulative reported case. Yaitu banyaknya orang yang terlapor kena corona secara kumulatif. Jelas dong definisinya ini. Ya, kita kayak ngejumlahin laju yang masuk ke I. Tapi kan jumlah kan sebenarnya integral ya. Jadi integral ya integral dari IS. Jadi itu laju yang ke I, yang ini, integral dari yang ini, yang masuknya, yang ini nih. Apa namanya? Ya, yang mana sih yang ini yang masuk nih, VI, yang ini. Integral yang ini, yang masuk ke R, yang kumulatif. Jadi total case kasus yang terlaporkan. Kita integralin, kita jumlahin semua yang masuk nih. Dapat kan jadinya jumlah orang yang kena corona secara kumulatif. Nah ini tuh nggak gampang nyarinya. Jadi kita perlu tools untuk menyederhanakan pencariannya. Kita seperti ini fungsinya. Baru ntar kita mulai pencariannya. Pencarian segala parameternya dari sini. Jadi gimana sih cara nyarinya? Saya akan coba jabarin sedikit, nggak bakal terlalu detail, karena kalau detail kepanjangan pasti. Saya akan coba jabarin beberapa poin aja. Kita mulai dari waktu T0. Waktu 0 itu belum ada yang kena COVID. Kapan sih T00 itu kita belum tahu kapan. Ada yang bilang 29 Februari, ya nggak tahu juga kapan. Mungkin aja ada yang udah kena sebelumnya kan, saya belum melapor. Jadi di waktu 0 pasti belum ada yang kena corona. Jadi CRT 0 yang 0, dia punya kondisi. Nah, sekarang gimana ngitung C2, C3, C1? Hitung pakai jadi gini, awalnya kan kita punya data nih dari tanggal 1 Maret pasien 01 sampai tanggal 29 Maret, sehari sebelum kita publish tulisan ini. Ini 27 tuh sini ya. 28, 29, kayaknya 30 deh mengalami saya. Kita fit dulu yang reported case-nya ini dengan least square. Dia ngelakuin Bang Berry pakai Python. Dapatlah parameternya ini. Dari sini dihitung tuh kapan T0-nya.
tanggal nolnya itu. Kalau salah sih dapatnya tanggal 26 Februari, jadi mestinya tanggal 27, 28 tuh ada yang kena gimana, cuma yang ngelapor. Seingat saya. Terus dari channel ini mulai lagi kita turunin persamaan yang di sini terhadap teorema dasar kalkulus yang kedua. Yang pertama, ini apa yang pertama yang udah mana? Kalau kita turunin terhadap T, kan double C arah T yang kiri. Yang kanan kan kalau diintegralin terhadap T, dapatnya cuman ini kan, P1 IT kurang P1 IT0. Tapi IT0 kan 0, karena gak ada yang anak corona pas T0. Jadi, yang penting ini. Terus kita bagi perhubungan ini. Dari 4 ini, kalau T-nya T0, kita punya ini. Jadi I0-nya itu segini. Jadi ya ini jadi boundary value-nya ntar. Sehingga kita bisa nge-solve PDI persamaan diferensialnya itu. Dan seterusnya. Kita dapat semua modelnya. Jadilah gambar yang kayak gini. Jadilah gambar yang gambarnya. Jadilah gambar yang muncul di tulisan itu. Mana ya? Gitu. Iya, muncullah gambar-gambar yang kayak gini nih akhirnya. Dari penyelesaian yang tadi itu. Mana ya? Yang kayak gini nih. Ada puncak, ada semuanya nih yang kena corona nih yang terinfeksi ini grafik I-nya. Ini grafik yang ngelapor, yang enggak ngelapor, ini yang ngelapor. Nah, ini yang awal-awal nih, yang 30 hari pertama. Yang merah-merah ini. Terus kok ada skenario sih? Gini. Kita jelasin. Jadi, di sini kan ada parameter ini ya. Laju interaksi. Ada tau. Laju interaksi antara orang yang rentan sama grup yang asimptomatis dan yang bergejala tapi nggak ngelapor. Nah, ini kan nyumbang gede ya ke sini. Jadi kalau mau bikin yang kena corona sedikit, kita bikin taunya kecil. Paham kan logiknya kan? Nah, kita bikin 3 buah skenario penurunan laju interaksi. Ini yang pertama. Jadi kayak ini laju interaksi kita awal-awal, terus 1 April turun. Karena tapi turunnya nggak gede cepat, turun doang gitu. Karena mulai social distancing kan gitu kan. Atau dibilang nggak mungkin lah social distancing. Kalau kita teks pakai WA kan berhubungan sosial juga berarti kan dibilangnya social distancing. Turun tapi nggak gede cepat turunnya. Terus yang kedua turun tapi lumayan cepat. Tapi ya oke lah, maksudnya turunnya lebih cepat lah. Tapi masih lama. Yang ketiga turunnya benar-benar drastis nih, langsung turun, sini nggak ada interaksi gitu. Jadi orang-orang mulai nggak berhubungan, nggak ada kontak fisik. Nah, barulah muncul yang itu yang kalian baca di Instagram. Yang skenario pertama ini kalau cuman physical distancing tapi ya, terus orang-orangnya juga masih bodoh, masih berkeluaran, masih beli makanan, masih ke salon. Kalau kayak gini dapatnya ntar tuh si kurva IT-nya itu bakal bakal landai. Mana nih? Ini tuh nah ini kalau
Misalnya, bilang yang kena corona bisa sampai 70.000 per harinya. Mungkin dong kita nanganin 70.000 orang per hari kena corona. Harus 20.000 yang kena total itu ntar tuh. Tapi itu nggak yang di rumah sakit ya, kan yang di rumah sakit yang lapor doang, yang merah. Sebagian ke rumah sakit pasti. Gila. Ini tapi yang loh ini kayak salah sama tapi ini salah oh lebih cepat beres kalau tuh sampai udah puncak habis udah landai itu yang dilakuin Cina, makanya Cina cuman 2 bulan beres ya karena itu, karena beneran tegas pemerintahnya dan mereka disiplin banget, dibilang nggak ada yang keluar rumah ya nggak ada yang keluar, makanya dia 2 bulan bisa langsung keluar. Banyak yang minta kita pendapat, tapi ini makanya ada slide yang ini karena ini dibikin sama Noel. Karena 1 April nggak ada kebijakan yang tegas, kita anggap ini gugur. Jadi nggak mungkin. Ini perhitungan awal tanggal 30 Maret. Kita bikin 3 skenario, ada yang puncaknya bulan Mei, ada yang bulan April, ada yang bulan Juni. Ya. Puncak itu ini. Yang bisa 1.500 terus baru ini nembus 1.000 karena ngecek segini mungkin menghasilkan segini apa namanya positif corona. Jadi gini. S10 ngecek itu dapat ada ya taruhlah 6-10%. Kalau misalnya kita pengen dapetin angka segini sehari, berarti kita perlu lab dengan kapasitas anggaplah kali 16. Berapa tuh? Udah 16 kali 15 tuh berarti ya. Kita perlu lab dengan kapasitas pengujian, kita perlu banyak lab dengan kapasitas pengujian 25.000 per hari kan. Sekarang pun belum nyampe kayaknya. Saya terakhir saya dengar 20.000 deh. Makanya dapat orang kena 100, 1.200. Nah itu karena labnya. Karena banyak yang nggak diuji,
berarti apa? Berarti banyak yang masih berkeliaran di luar kan? Itu yang bikin peak-nya geser lagi. Makanya dibikin 30, lupa saya. Kayaknya 30 April deh, perhitungan terbaru. Jadi yang awalnya Juni, peak-nya, terus atau ini yang kedua yang awalnya Mei, peak-nya geser. Oh, ini hasil terbaru tuh gini loh. Itu hasil yang lama, yang awal nih, yang ini. Ini hasil setelah, setelah pemerintah ngejalanin PSBB gitu, enggak ya? PSBB itu kapan dimulainya ya? Saya lupa deh. Pokoknya mulai tegas deh pemerintahnya. Peak-nya geser. Dan banyaknya reported case per hari menurun. Jadi bagus banget. Jadi kerja udah oke nih. Reported case-nya yang awalnya bisa segini sehari, jadi segini sehari, bagus banget. Udah menekan banget. Mungkin kayaknya yang kedua deh. Kayaknya saya kurang ngerti misalnya gimana. Puncak bergeser dari, namun karena kasus positif kumulatif positif, namun dengan kasus positif lebih sedikit. Ya. Akhir pandemi bergeser. Nah ini nih diundang kita tuh menyelamatkan nyawa banyak mungkin. Jadi kalau pemerintah bilang ekonomi yang ya bukannya bilang salah, cuman lebih penting nyawa orang sih. PSBB di Jakarta memasuki masa transisi. Ini bukan berarti pandemi sudah selesai, bukan berarti puncak sudah kita lalui, dan bukan berarti juga kita sudah sepenuhnya siap untuk kembali normal. Pada nyatanya, kasus positif COVID-19 masih naik dan belum menunjukkan pola penurunan yang pasti. Pada akhir Maret, Iluni Matematika UI merilis hasil simulasi model matematis dengan 3 skenario yang mungkin terjadi. Pada publikasi pertama, ada skenario terburuk dengan puncak bulan Juni, pandemi mencapai 0 kasus pada bulan Maret 2021, dan kasus kumulatif mencapai 720.000 kasus. Pembaruan data kemudian dilakukan untuk melihat apakah effort yang kita lakukan selama ini membuahkan hasil atau tidak. Hasil pembaruan data menunjukkan jumlah kasus positif yang tidak sebanyak perkiraan terburuk dengan kondisi puncak yang bergeser dan akhir pandemi bergeser lebih lama. Namun yang jelas, belum ada indikasi kasus kumulatif positif meledak hingga ratusan ribu kasus seperti skenario terburuk. Semua ini dengan catatan, kita terus disiplin melakukan physical distancing, menjaga pola hidup sehat, mengenakan masker di tempat publik, dan rajin cuci tangan. Bisa dibilang, PSBB, tindakan physical distancing, WFH, dan tidak mudik berpengaruh nyata pada persebaran kasus. Penyebarannya menurun. Peneliti dari universitas lain pun menyatakan hal yang sama, meskipun dengan model yang berbeda. Tapi, nggak bisa dipungkiri bahwa masih ada sebagian masyarakat yang tidak disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan selama pandemi. Banyak yang masih melanggar protokol kesehatan untuk kendaraan pribadi, banyak yang masih nggak pakai masker, banyak yang masih nggak aware sama kebersihan tangan, banyak yang masih nongkrong di luar padahal lagi diminta buat di rumah aja. Semoga kondisi ini berubah dan jadi lebih baik. Karena, kembali lagi pada model matematis, fungsi laju interaksi antar manusia perlu ditekan agar penyebaran tidak semakin parah. Pemaknaannya bisa melalui WFH atau disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan bagi kamu yang tetap harus keluar rumah. Kesadaran ini memang bisa dicapai melalui edukasi atau sanksi. Nah, DKI Jakarta memberlakukan denda 250.000 kalau kamu nggak pakai masker di luar rumah. Waduh, nih mbak-mbaknya belum pakai masker nih. Saya pakein dulu ya. Nanti didenda loh mbak. Sebentar mbak. Nah, gini kan jadi main cantik. Masa transisi akan gagal total jika kedisiplinan kita melonggar dan tidak lebih baik. Dengan peluang interaksi yang semakin besar karena tempat publik mulai dibuka, kesadaran diri sekarang jadi penting. Hasil survei lapor COVID-19 menunjukkan bahwa risk perception index di Jakarta atau kesadaran diri terhadap resiko pandemi masih kurang dari ideal. Masih 3,46 dari 5. Angka ini dari mana? Ada 6 variabel yang diukur. Kayak gini. Kemudian dimasukin ke rumus ini dengan pembobotan. Muncullah angka tadi. Riset ini di Jakarta ya. Daerah lain bisa jadi berbeda. Tapi intinya adalah
adalah kita masih punya banyak PR nih untuk sama-sama meningkatkan awareness terhadap resiko yang mungkin terjadi selama pandemi. Baik melalui edukasi ke lingkungan sekitar kita yang bisa dijangkau, atau kalau gue pribadi berpendapat ya lewat penertiban dengan sanksi. Kalau enggak, masa transisi akan membuat kita kembali ke awal lagi dan usaha selama ini jadi sia-sia. Kayak usaha kamu deketin dia, sia-sia. Kedisiplinan kita akan melindungi tenaga medis yang berjuang di benteng terakhir juga. Dampak ekonomi juga udah mulai kerasa nih. Lembaga riset yang berfokus pada dimensi sosial ekonomi, Smeru, memperkirakan bahwa jumlah penduduk miskin berpotensi bertambah 10 juta orang jika pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berhasil mencapai 1%. Lebih parah lagi, bisa meningkat 2 kali lipat jika pertumbuhan ekonomi Indonesia turun hingga ke level minus. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia banyak yang rentan dan berpotensi kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari kalau pertumbuhan ekonomi tidak segera diusahakan membaik. Masa transisi bisa dimanfaatkan untuk kembali mengaktifasi kegiatan ekonomi dan mari berfokus pada kelompok rentan dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan tapi ya. Jadi kesehatan dan ekonomi bukan pilihan. Kita harus mengusahakan dua-duanya. Jadi daripada makan di Sofia Gunawarman, mendingan makan gerobakan plus kasih lebihan. Support masyarakat yang lebih membutuhkan. Terus sekarang harus ngapain? Berkali-kali tim Iluni Matematika UI menyebutkan kalau kondisi pandemi ini bakal lama. Kita perlu siap tenaga sebaiknya sampai akhir tahun. Beberapa rumah sakit ada yang stok APD-nya mulai menipis. Jadi donasi buat tenaga medis masih sangat relevan. Masyarakat rentan makin banyak. Donasi makanan, bantuan sembako, donasi apapun buat mereka masih sangat relevan. Lalu kedisiplinan. Tingkatkan kedisiplinan diri terhadap protokol kesehatan dan aturan PSBB masa transisi yang berlaku. Juga lebih baik lagi kalau ikut meningkatkan kesadaran orang-orang terdekat kita. Mulai dari lingkungan terdekat kalau masih ada yang belum sadar. Ingat, kedisiplinan ini harus jalan terus dalam waktu lama. Jadi dibiasain aja ya. Kalau enggak, masa transisi akan jadi berbahaya. Jangan lupa perhatikan kondisi psikologis diri juga. Jangan lupa self-care supaya tetap waras di masa pandemi. Karena nggak bisa dipungkiri, isolasi diri memang bikin mental lebih rentan sih ya. Kemudian, sebelum menyebarkan informasi, jangan lupa cek fakta. Jangan sampai kita menyebarkan hoax ya. Pembahasan ini mostly based on situasi di Jakarta. Buat yang di daerah lain, sesuaikan dengan kebijakan masing-masing Pemprov. Ada yang masih PSBB, ada yang enggak, ada yang PSBB masa transisi. Tapi intinya, tetap disiplin sama protokol kesehatan dan aturan pemerintah. Terakhir, ini adalah ulasan personal, tidak mewakili institusi apapun. Jangan lupa physical distancing, dan jangan ghosting ya. Kak Yosua, ada lagi yang ingin disampaikan, Kak? Udah cukup kayaknya. Awalnya mau ngasih video itu doang sih terakhir. Iya, nggak jelas ternyata. Ya, oke. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Kak Yosia. Dan COVID-19 ini menggunakan model Siru yang merupakan S-nya itu merupakan susceptible atau seseorang yang mungkin saja tertular dan berlaku bagi siapapun. I infected, infeksi namun belum menunjukkan gejala. R reported, terinfeksi dan lapor. Dan U unreported, tidak melapor karena gejala ringan. Nah, yang ingin saya tanyakan, jadi berarti dari pemodelan ini bisa dirubah sesuai kasus yang ada ya, Kak? Kasus gimana tuh maksudnya? Maksudnya model ini bisa digunakan lagi untuk, kan ini sudah berubah-ubah lagi nih, kasus positif yang ada. Jadi model ini bisa digunakan terus-menerus begitu? Bisa. Pertama, kita kan melihat sekarang apa orang-orang mulai rame nih sekarang nih berinteraksi. Lagi lebaran kemarin kan, bulan Ramadan kemarin, itu sebenarnya bisa diupdate sebenarnya sih. Jadi laju interaksinya kita ubah, mungkin naik dikit atau gimana. Sebenarnya nggak masalah diupdate. Itu aja sih, itu jawabannya. Tetap bisa diupdate terus. Ya, berarti apakah dilaksanakan, Kak? Kalau yang 3 tadi kan masih bulan Juni ya berakhirnya, tapi melihat kasus sekarang ini apakah ada prediksi baru? Kalau yang tadi saya tampilin di layar tadi itu yang hitungan April, hasil terbaru ya pas saya hitung tanggal 30. Iya. Berakhir tuh di bulan Mei atau Juni. Nggak, maksudnya puncaknya tuh di bulan ini kan. Berarti belum, kamu lagi puncak nih.
puncak ya. Sekarang bulan ini. Kayaknya sih puncaknya nyampe sih. Depan mungkin udah beres, udah landai. Tapi kalau kayak beres kapan ya beresnya masih lama. Kita baru bilang ada zero case mungkin April tahun depan. Itu ada di video yang April tahun depan. itu yang ada di video tadi itu, yang di video saya share tadi itu perhitungan terbaru kapan beresnya ada. Kira-kira zero case nggak ada haus lagi gitu. Tapi kalau landai kan kayak kalau cuma nambah 4-5 sehari kan aman ya sebenarnya. Nggak bikin takut. Itu udah bisa bilang udah selesai gitu semua. Kita berkehidupan sosial udah nggak ada lagi, udah aman lah. Cuman masih ada yang kena mungkin kayak 5 sehari gitu. Gitu sih. Oke. Ya, terima kasih Kak. Dan ini dibuka sesi tanya jawab untuk peserta di sini boleh bertanya di kolom komentar, sebutkan nama dan asal univnya. Silahkan bisa komentar. Jadi menurut pemodelan tadi, model Siru ini kan merupakan apa ya tadi itu adalah sistem persamaan diferensial yang menggunakan SIRU tadi. Gitu. Silahkan. Oke. Penentuan model dengan kasus itu berdasarkan apa ya? Ya, penentuan model dengan kasus itu berdasarkan apa? Mungkin kenapa memilih model tersebut begitu Kak mungkin? Kalau yang dimaksud kenapa milih model Siru, tadi ya yang saya bilang di awal, saya tuh pengen model yang menampung dua hal, yang itu menampung orang-orang yang nggak bergejala, yang kedua menampung orang-orang yang sudah bergejala tapi dia mikir itu bukan karantina gitu. Jadi itu dasarnya kenapa saya cari model ini. Kejawab nggak? Oh ya, iya. Nikolaus Karel. Jelas. Dari Nikolaus Karel. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau dicukupkan saja sesi pertanyaannya? Mungkin sambil nunggu misal ada pertanyaan lagi, berbicara tentang new normal yang merupakan langkah pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19, menurut pandangan Kak Yosua sendiri ini, apakah new normal ini justru benar-benar memperlambat laju perkembangan COVID atau malah sebaliknya, Kak? Oke. New normal. Sebenarnya belum ada yang udah ngelakuin new normal, saya rasa. Jakarta sendiri transisi ya masih. Jawa Barat sendiri juga masih AKB, apa namanya, adaptasi kebiasaan baru. Jadi saya masih bingung juga apa itu new normal. Sebenarnya masih bingung juga. Mungkin yang new normal itu gini loh. Kita berkegiatan normal kayak dulu, tapi dengan protokol kesehatan yang ada di situ. Apakah itu akan menambah jumlah protokolnya? Kalau disiplin ya, enggak sih, nggak bakal sih. Kayak pakai masker, cuci tangan, nggak nyentuh muka sembarangan. Nggak bakal. Saya juga selama corona kemarin juga aktif keluar-keluar, tapi saya ngelakuin itu. Apa ya, pakai masker, nyentuh muka, kalau tangan megang apapun cuci, habis itu bantu banget sih. Pulang ke rumah pakaian berendam langsung, nggak usah disimpan ya, itu udah. Tapi mungkin akan nambah kemana ya ngomongnya ya, akan nambah tapi kayak nggak akan begitu bermasalah banget deh, nggak akan bikin apa yang bilang gelombang kedua.
kan saya rasa gelombang kedua itu ya kalau orang-orangnya nggak disiplin yang pertama. Iya, karena Atau yang kedua virusnya bermutasi. Ini virus sangat cepat bermutasi. Ada yang kayak di Cina itu dulu seminggu udah bergejala. Tapi yang di kapal yang itu yang dulu ramai itu yang orang Indonesia di sana juga di kapal apa itu saya lupa. Itu 2 minggu baru bergejala kan. Jadi virusnya beda-beda banget. Terus yang di Amerika katanya lain lagi. Di kita juga lain katanya. Di kita soalnya kebanyakan nggak bergejala rupanya. Kebanyakan nggak demam, nggak apa. Virusnya sangat beradaptasi ya, hebat sekali. Nah, itu yang bikin ntar kalau gelombang kedua itu. Bukan new normal saya rasa aman-aman aja sih. Gitu. Oke, berarti sebenarnya new normal ini aman-aman saja ya Kak, asalkan kita sebagai individu itu disiplin secara pribadi gitu. Mengikuti protokol kesehatan yang ada, tetap rajin memakai masker, jaga jarak juga. Ya, jaga jarak dan terutama kalau tidak penting-penting saja tidak usah keluar rumah gitu ya. Iya. Terus sangat sih kita semua. Jadi untuk pemodelan tadi itu teman-teman semua bisa, misalkan ada, jadi teman-teman semua tuh bisa menggunakan model ini juga. Misalkan update terbaru lagi itu teman-teman bisa menggunakan model ini tadi untuk memprediksikan kapan berakhirnya COVID. Nah, menurut perhitungan Kak Yosua ini puncaknya akan terjadi dan mungkin zero case bisa sampai April tahun depan, begitu ya Kak? Tapi saya yakin sih bulan depan udah ada lah. Ya, amin. Udah nggak kayak beberapa rusak. Karena memang udah itu 1.100 berapa ya kemarin paling banyak 1.100 kemarin ya. Iya, itu karena jadi wajar. Jadi hanya tentang hitungan, matematika sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari karena ada pepatah mengatakan kalau matematika adalah Queen of Science, jadi merupakan sumber ilmu sains matematika. Oke, semoga teman-teman di sini terinspirasi sehingga dapat menulis mungkin pemodelan-pemodelan matematika yang lainnya. Sekali lagi terima kasih Kak Yosua. Ya, sama-sama. Oke.